Dunia Sinta runtuh seketika saat ia menyadari bahwa istana megah yang ia jaga dengan penuh cinta hanyalah sebuah panggung sandiwara penuh kebohongan. Di balik senyum manis sahabatnya, Kayla, dan janji setia suaminya, Rizal, tersimpan sebuah pengkhianatan keji yang menghancurkan harga dirinya sebagai seorang istri. Namun, mereka lupa satu hal. Sinta bukanlah wanita yang mudah dipatahkan. Alih-alih meratap, ia memilih menghilang dalam bayang-bayang untuk merancang sebuah kebangkitan yang tak terbayangkan. Kini, ia kembali, bukan sebagai korban, melainkan sebagai sosok wanita tangguh yang siap merebut kembali tahta kesuksesannya dan membiarkan mereka tenggelam dalam penyesalan yang terlambat. Akankah Rizal dan Kayla mampu menghadapi badai pembalasan elegan yang telah Sinta siapkan? Sebelum kita lanjut ke kisah yang lebih mendebarkan, saya ingin menyapa Anda semua. Dari kota mana sajakah Anda berasal? Silahkan tulis nama kota Anda di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal dengan lebih dekat. Lampu kristal yang menggantung di tengah ruang tamu mewah itu memancarkan cahaya yang megah. Namun bagi Sinta, sinarnya terasa pucat dan tidak mampu menghangatkan suasana. Ia duduk sendirian di sofa beludru, menatap jam dinding yang detaknya seolah mengejek kesunyian di dalam rumah. Makan malam yang ia siapkan dengan penuh kasih sayang sejak sore tadi, kini telah mendingin di atas meja kayu jati yang panjang. Sinta telah menghabiskan waktu berjam-jam untuk memastikan setiap bumbu meresap sempurna. Berharap aroma masakan favorit Rizal bisa menjadi jembatan untuk mengembalikan kehangatan yang perlahan sirna. Namun, setiap menit yang berlalu hanya menambah beban hampa di dadanya. Suara gerbang yang terbuka biasanya menjadi melodi yang paling ia tunggu. Tetapi belakangan ini suara itu justru membawa kecemasan yang tak kasat mata. Sinta merasa seperti orang asing di istananya sendiri, dikelilingi oleh barang-barang mahal yang tidak memiliki jiwa. Pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk di benak Sinta semalam masih menyisakan sesak hingga pagi menyapa, membuatnya memutuskan untuk mencari sedikit udara segar di luar rumah. Saat ia sedang melamun di taman kota, sebuah tepukan lembut mendarat di bahunya, disusul oleh suara ceria yang sangat ia kenali. Kayla muncul dengan senyum lebar yang selalu tampak tulus, seolah ia adalah oase di tengah padang pasir kesedihan Sinta. Sebagai sahabat yang sudah dianggap seperti saudara sendiri, Kayla segera menangkap gurat mendung di mata Sinta dan mengajaknya duduk di sebuah bangku kayu yang teduh. Sinta mulai mencurahkan segala kegelisahan hatinya, menceritakan betapa Rizal kini terasa sejauh bintang di langit, meski mereka berada di bawah atap yang sama. Kayla mendengarkan dengan saksama. Sesekali menggenggam tangan Sinta untuk memberikan kekuatan, namun ada sorot aneh di matanya yang sulit diartikan oleh Sinta yang sedang dikuasai emosi. Tanda tanya besar yang tertanam di sudut hati Sinta tidak lantas membuatnya menyerah pada keadaan, melainkan memicu tekad terakhir untuk menyelamatkan biduk rumah tangganya yang mulai goyah. Ia membuang jauh semua prasangka buruk tentang sahabatnya, dan memilih fokus untuk kembali memikat hati sang suami dengan rencana yang sangat matang. Sinta menghabiskan seluruh siangnya di dapur, mengolah bahan-bahan premium menjadi hidangan istimewa yang dahulu selalu mampu menerbitkan senyum di wajah Rizal. Ia bahkan menghias meja makan dengan lilin-lilin kecil dan bunga sedap malam yang aromanya memenuhi ruangan, menciptakan atmosfer romantis yang seharusnya bisa mencairkan kebekuan di antara mereka. Sinta mengenakan gaun terbaiknya, merapikan riasan wajahnya yang mulai pudar karena peluh, dan menunggu dengan dada berdegup kencang, berharap malam ini akan menjadi titik balik kembalinya keharmonisan mereka, seperti saat pertama kali menikah. Sisa-sisa lilin yang telah padam di meja makan seolah menjadi saksi bisu atas hancurnya harga diri Sinta, yang kini hanya bisa terduduk diam dalam kegelapan ruang tengah. Pagi harinya, ia terbangun dengan sisa sesak yang sama, namun sebuah dorongan kuat muncul saat ia melihat kunci mobil Rizal tertinggal di atas bufet kayu dekat pintu. Sinta bergegas menuju garasi untuk menyerahkan kunci tersebut sebelum suaminya berangkat menggunakan taksi daring, tetapi langkahnya terhenti tepat di samping pintu kendaraan mewah itu. Saat ia membuka pintu mobil untuk meletakkan kunci di konsol tengah, sebuah aroma parfum yang sangat menyengat langsung menyerbu indera penciumannya. Aroma bunga melati dan vanila yang sangat manis, jenis wewangian yang tidak pernah ia gunakan, dan jelas bukan milik Rizal. Jantungnya berdegup kencang saat matanya menangkap sesuatu yang terselip di celah kursi penumpang depan, sebuah shell sutra berwarna merah marun yang sangat halus.
Kekecewaan yang terpancar dari penjelasan Rizal yang terbata-bata membuat Sinta tidak bisa lagi berdiam diri di dalam rumah yang terasa semakin mencekik. Untuk menjernihkan pikiran yang semrawut, ia memutuskan pergi ke sebuah pusat perbelanjaan di sisi lain kota, tempat yang jarang ia kunjungi guna menghindari hiruk-pikuk keramaian yang biasa. Namun takdir seolah sedang ingin menunjukkan kebenaran dengan cara yang paling tidak terduga ketika Sinta melewati sebuah kafe kaca yang bernuansa tenang. Dari kejauhan, melalui dinding transparan yang bersih, ia menangkap siluet dua orang yang sangat ia kenali sedang duduk di sudut ruangan yang paling tersembunyi. Sinta mematung di balik pilar besar. Napasnya tertahan saat melihat Rizal yang seharusnya berada di kantor untuk urusan mendesak, sedang duduk berhadapan dengan Kayla, sahabat yang baru saja ia curhati beberapa hari lalu. Rasa mual yang hebat melanda ulu hati Sinta saat ia melangkah pergi menjauhi kafe itu dengan kaki yang terasa seberat timah. Setibanya di rumah, ia berusaha bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, meskipun setiap sudut ruangan kini terasa seperti saksi bisu atas kebohongannya. Kesempatan itu datang ketika Rizal pulang lebih awal dan langsung masuk ke kamar mandi, meninggalkan ponselnya tergeletak begitu saja di atas nakas dalam keadaan menyala. Dengan jantung yang berdegup kencang hingga telinganya berdenging, Sinta meraih perangkat tersebut. Sebuah notifikasi muncul di layar, berasal dari kontak yang tersimpan dengan nama Proyek Besar. Namun, alih-alih berisi jadwal rapat atau laporan keuangan, pesan yang muncul justru merupakan sederet kalimat puitis tentang kerinduan dan janji untuk bertemu kembali di tempat yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Layar ponsel yang basah oleh air mata itu segera Sinta letakkan kembali ke posisi semula sebelum suara gemericik air di kamar mandi berhenti. Ia menghapus jejak kesedihan di wajahnya dengan gerakan cepat, menyadari bahwa emosi yang meledak saat ini hanya akan membuatnya terlihat lemah di hadapan sang pengkhianat. Sinta memutuskan untuk tidak mengonfrontasi Rizal malam itu. Ia butuh waktu untuk mencerna kenyataan pahit bahwa proyek besar yang selama ini menyita waktu suaminya ternyata adalah sebuah perselingkuhan yang terencana rapi. Keesokan harinya, dengan keteguhan hati yang baru, ia membuntuti mobil Rizal dari kejauhan, memastikan jarak yang aman agar tidak terdeteksi. Langkah kakinya membawa Sinta ke sebuah taman tersembunyi di pinggiran kota, sebuah tempat yang jauh dari jangkauan mata publik, di mana ia melihat Rizal dan Kayla duduk berdampingan dengan begitu intim. Sumpah yang terucap di balik rimbunnya pepohonan taman itu menjadi bahan bakar baru bagi Sinta untuk menghadapi hari-hari berikutnya dengan topeng ketenangan yang sempurna. Ia pulang lebih awal dan menyiapkan teh hangat, menyambut kedatangan Rizal dengan senyuman yang terlihat begitu tulus hingga suaminya tidak menaruh curiga sedikit pun. Selama makan malam, Sinta lebih banyak diam, namun matanya terus mengamati setiap gerak-gerik Rizal dengan ketajaman seorang pengamat yang sedang mempelajari lawannya. Ia memperhatikan bagaimana Rizal dengan tenang berbohong tentang jadwal rapatnya yang padat, sementara Sinta tahu persis kemana arah sebenarnya langkah kaki suaminya siang tadi. Dialog yang terjadi di antara mereka hanyalah basa-basi permukaan, sementara di dalam pikiran Sinta terjadi perdebatan hebat antara rasa sakit yang masih tersisa dan tekad bulat untuk mulai menata masa depan tanpa bayang-bayang pria di depannya. Keputusan penting untuk keluar dari lingkaran kebohongan itu menuntun langkah Sinta menuju sebuah hotel bintang 5, tempat sebuah seminar kepemimpinan wanita tingkat nasional sedang diselenggarakan. Ia merasa perlu mengisi kepalanya dengan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekedar memikirkan pengkhianatan Rizal dan Kayla. Di tengah kerumunan wanita-wanita hebat berpakaian formal, Sinta merasa sedikit kaku. Namun perhatiannya segera teralihkan oleh sosok pembicara utama di atas panggung. Wanita itu bernama Fanny, seorang pengusaha sukses di bidang kosmetik organik yang dikenal karena ketegasannya, namun memiliki sorot mata yang penuh empati. Setiap kalimat yang diucapkan Fanny seolah-olah ditujukan langsung kepada Sinta, berbicara tentang bagaimana seorang wanita harus memiliki kemandirian finansial dan kekuatan mental agar tidak mudah dipatahkan oleh keadaan yang paling sulit sekalipun. Kartu nama pemberian Fanny yang terselip di dalam dompetnya menjadi simbol harapan baru yang membuat Sinta mampu menjalani hari dengan energi yang berbeda. Ia mulai membagi waktunya dengan sangat rapi, memastikan perannya sebagai istri tetap terlihat normal di mata Rizal agar rencana besarnya tidak terendus sedikit pun. Setiap kali Rizal pamit untuk alasan lembur, Sinta justru memanfaatkan waktu tersebut untuk mempelajari modul bisnis dan mengikuti kelas daring yang direkomendasikan oleh Fanny.
Di kamar tamu yang jarang digunakan, ia mulai menyusun rencana strategis untuk membangun lini bisnis perhiasan buatan tangan dengan konsep pemberdayaan perempuan. Sinta menyadari bahwa untuk benar-benar lepas dari bayang-bayang kegagalan pernikahannya, ia harus memiliki fondasi ekonomi yang kuat agar tidak ada seorang pun yang bisa meremehkan langkahnya lagi. Jaring pengaman yang dirajut Sinta dengan penuh kesabaran segera mendapatkan ujian nyata ketika Kayla tiba-tiba muncul di depan pintu rumahnya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Sore itu, Kayla datang dengan membawa sebuah kotak kue mahal, bersikap seolah-olah ia adalah sahabat paling perhatian yang ingin menghibur Sinta dari kesepian. Sinta menyambutnya dengan ketenangan yang luar biasa, meskipun setiap inci keberadaan Kayla di ruang tamunya kini terasa seperti polusi bagi penglihatannya. Sinta mengajak Kayla duduk di sofa yang sama, tempat ia dahulu sering mencurahkan air matanya. Namun kali ini, Sinta duduk dengan punggung tegak dan tatapan mata yang tidak lagi goyah. Ia menyajikan teh hangat sambil memperhatikan betapa lihainya Kayla memainkan peran sebagai pendengar yang baik. Padahal di balik itu, Kayla sedang menyembunyikan kenyataan bahwa ia adalah orang yang mencoba merusak rumah tangga Sinta. Retaknya topeng kesucian Kayla sore itu menjadi pembuka jalan bagi Sinta untuk menuntaskan sandiwara panjang yang selama ini menyelimuti rumah tangganya. Malam harinya, ketika Rizal pulang dengan wajah yang tampak lebih gelisah dari biasanya, mungkin karena telah menerima peringatan dari Kayla, Sinta sudah menunggu di meja makan dengan suasana yang sangat berbeda. Alih-alih menyajikan makanan hangat, di atas meja itu kini hanya tersusun rapi beberapa lembar foto hasil jepretannya di taman dan tangkapan layar percakapan proyek besar yang telah ia cetak. Sinta duduk dengan tenang, jemarinya bertaut di atas meja, menatap Rizal yang langkahnya mendadak terhenti tepat di depan kursi kebesarannya. Ruangan itu mendadak terasa hampa dari suara, hanya detak jam dinding yang seolah menghitung sisa waktu kebersamaan mereka sebagai suami istri. Kebungkaman yang berwibawa itu akhirnya pecah ketika Rizal jatuh terduduk dengan wajah yang tertutup kedua telapak tangannya, mencoba merangkai kata-kata permohonan maaf yang terdengar sangat hampa. Ia mulai menyalahkan Kayla, menuduh bahwa sahabat istrinya itulah yang lebih dulu mendekati dan menjeratnya dalam situasi yang sulit ini. Rizal memohon kesempatan kedua, menjanjikan segalanya, harta, waktu, dan kesetiaan, asalkan Sinta tidak meninggalkannya dan tidak membiarkan kehormatan keluarga mereka hancur di mata publik. Namun bagi Sinta, setiap kata yang keluar dari mulut Rizal saat ini hanyalah sekumpulan suara yang tidak lagi memiliki makna atau kejujuran. Ia melihat suaminya bukan sebagai pria yang menyesal karena menyakitinya, melainkan sebagai pria yang ketakutan akan kehilangan kenyamanan dan citra baik yang selama ini melekat pada dirinya. Pilihan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama membuat Sinta menarik napas panjang, mengumpulkan seluruh sisa martabatnya sebelum ia mengucapkan kata-kata yang akan mengubah sejarah hidupnya. Ia menatap Rizal untuk terakhir kalinya, bukan dengan kebencian yang berkobar, melainkan dengan pandangan tenang seorang wanita yang telah selesai dengan masa lalunya. Sinta menyatakan dengan suara yang jernih dan tidak bergetar bahwa ia memutuskan untuk mengakhiri ikatan mereka secara terhormat, tanpa perlu ada drama yang melibatkan amarah atau balas dendam yang rendah. Ia hanya meminta apa yang menjadi haknya dan memilih untuk menyerahkan sisa urusan harta serta administrasi kepada pengacara yang sudah ia hubungi secara diam-diam beberapa hari sebelumnya. Kelulusan dari ujian kesabaran yang sangat berat itu membawa Sinta ke sebuah apartemen kecil di pinggiran kota, tempat yang jauh dari kemewahan, namun dipenuhi dengan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di bawah bimbingan Fanny, Sinta mulai mengubah seluruh fokusnya untuk mewujudkan impian yang selama ini hanya tertulis di atas kertas. Ia bangun sebelum matahari terbit, mengurusi setiap detail produksi perhiasan buatannya sendiri, mulai dari pemilihan bahan hingga desain kemasan yang memiliki filosofi kebangkitan wanita. Modal yang ia simpan dengan susah payah, kini ia putar kembali untuk membeli peralatan kerajinan tangan yang berkualitas tinggi. Meskipun kini tangannya tak lagi dihiasi riasan kuku yang mahal, melainkan dipenuhi bekas kerja keras, Sinta merasa jauh lebih hidup daripada saat ia hanya menjadi pajangan di rumah megah Rizal. Pembangunan jati diri yang jauh lebih kokoh itu akhirnya mulai menampakkan hasil ketika sebuah unggahan video tentang filosofi perhiasannya menjadi viral di berbagai platform media sosial.
Keunikan desain Shinta yang memadukan keanggunan tradisional dengan pesan pemberdayaan perempuan menarik perhatian seorang editor majalah gaya hidup ternama. Tak butuh waktu lama, produknya yang diberi label Cahaya Shinta mulai kebanjiran pesanan dari berbagai penjuru negeri, melampaui kapasitas produksi yang semula ia kerjakan sendirian. Dengan bantuan modal dan arahan strategis dari Fanny, Shinta akhirnya mampu menyewa sebuah studio kreatif yang layak dan mempekerjakan beberapa wanita yang juga membutuhkan pekerjaan untuk menyambung hidup. Kini, ia bukan lagi sekedar perajin kecil, melainkan seorang direktur kreatif yang dihormati karena visi dan ketangguhannya dalam menghadapi badai kehidupan. Penemuan kembali nilai diri yang sempat terkubur itu membuat nama Shinta kini bersinar di berbagai papan reklame digital pusat kota, sebuah pencapaian yang akhirnya sampai ke telinga Rizal. Suatu sore, saat Shinta baru saja selesai memimpin rapat mingguan di kantor barunya yang elegan, ia dikejutkan oleh kehadiran seorang pria yang tampak kusam dan kehilangan wibawanya di ruang tunggu. Rizal berdiri di sana dengan bahu yang merosot, sangat kontras dengan sosok angkuh yang dahulu sering mengabaikan keberadaan Shinta di rumah. Tanpa kemewahan yang dulu dibanggakannya, Rizal datang membawa tumpukan penyesalan, menceritakan betapa hancurnya bisnis yang ia kelola sejak kehilangan dukungan moral dan keberuntungan yang seolah pergi bersama langkah kaki Shinta. Ia mengaku telah berpisah dengan Kayla setelah menyadari bahwa hubungan mereka hanyalah fata morgana yang dipenuhi dengan ketidakjujuran dan rasa saling tidak percaya. Tempat bagi Rizal dalam hidupnya telah digantikan sepenuhnya oleh kedamaian batin. Namun, Shinta menyadari masih ada satu simpul emosional yang perlu ia urai agar langkahnya benar-benar terasa ringan. Beberapa hari setelah kedatangan Rizal, sebuah surat singkat yang ditulis dengan tulisan tangan yang gemetar tiba di mejanya. Berasal dari Kayla yang meminta pertemuan singkat di sebuah taman umum. Shinta memutuskan untuk datang, bukan karena ingin mendengar alasan atau pembelaan, melainkan untuk melepaskan sisa-sisa residu masa lalu yang mungkin masih mengendap di sudut hatinya. Ia menemukan Kayla duduk di sebuah bangku kayu, tampak jauh lebih kurus dan kehilangan binar matanya yang dahulu selalu penuh dengan ambisi. Tidak ada lagi perhiasan mahal atau pakaian bermerek, yang ada hanyalah seorang wanita yang tampak kelelahan menghadapi konsekuensi dari pilihan hidupnya yang salah. Perasaan yang jauh lebih lega dari sebelumnya itu terpancar nyata dari wajah Shinta saat ia melangkah di atas karpet merah dalam acara penganugerahan tokoh wanita inspiratif tahun ini. Mengenakan gaun satin berwarna krem yang ia desain sendiri, Shinta tampak begitu memukau, memancarkan aura seorang pemenang yang tidak pernah dikalahkan oleh keadaan. Di antara ratusan tamu undangan yang hadir, matanya sempat bertemu dengan Fanny yang duduk di barisan depan dengan tatapan bangga. Seorang mentor yang menjadi saksi bagaimana Shinta merangkak dari puing-puing kehancuran hingga sampai ke titik ini. Namanya kemudian dipanggil sebagai pemenang kategori pemberdayaan perempuan melalui ekonomi kreatif, sebuah pengakuan yang jauh melampaui mimpi-mimpinya di masa lalu, ketika ia masih terpuruk dalam kesedihan. Simfoni kemenangan yang menggema di aula panggung penghargaan itu perlahan memudar, berganti dengan keheningan pagi yang damai di balkon kantor pusat Cahaya Shinta. Shinta berdiri menatap cakrawala kota yang mulai terang oleh semburat jingga, memegang secangkir teh hangat yang uapnya menari di tiup angin sepoi pagi. Ia teringat kembali pada malam-malam penuh isak tangis di rumah megah yang terasa dingin, masa di mana ia merasa dunianya telah berakhir karena pengkhianatan dua orang terdekatnya. Namun, melihat ke belakang sekarang, ia menyadari bahwa badai tersebut bukanlah sebuah hukuman, melainkan sebuah cara alam semesta untuk mencuci bersih matanya agar bisa melihat potensi diri yang selama ini tertutup oleh ketergantungan pada orang lain. Kesuksesan yang ia genggam saat ini bukan hanya tentang merek perhiasan yang mendunia atau deretan penghargaan di lemari kantornya, melainkan tentang kemerdekaan jiwa yang tidak lagi bisa dibeli atau dirusak oleh siapapun.